Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rifki di channel ini. Kita melanjutkan serial Logsik. Pada kesempatan ini saya mau share 4 hal. Yang pertama sesuai judul tentang personal knowledge management. Dan yang kedua, ketiga, keempat itu berupa plugin apa saja yang saya install di Logsik dan itu sangat membantu saya dalam menggunakan konsep personal knowledge management ini. Jadi yang pertama mungkin kita definisi dulu ya. Personal knowledge management itu apa? Teman-teman bisa googling, di Wikipedia juga ada. Intinya adalah kalau di bahasa Indonesia kan kita belum definisi, manajemen pengetahuan diri. Jadi kita membangun sistem bagaimana kita mengelola apa yang kita tahu. Ini bukan hal yang remeh ya ternyata. Jadi PKM, singkatnya PKM di bahasa Inggris ya, itu bisa diterapkan oleh siapapun. Ini tidak terkhusus untuk para konten kreator bukan. Meskipun orang-orang yang menyuarakan ini kalau kita lihat di YouTube adalah orang-orang yang memproduksi konten. Tetapi PKM ini bisa digunakan oleh siapapun. Nanti akan saya jelaskan untuk siapa. Nah, simpelnya PKM ini sudah ada di tahun yang sangat lampau ya, bukan di tahun 2000, tapi tahun 1980, bahkan Zettelkasten itu sebuah teknik itu juga sudah sangat ada lama, tetapi dilakukan secara sangat manual. Nah, ketika kita memasuki dunia digital, maka kita sekarang mencatat itu menggunakan bantuan aplikasi. Barangkali kalau dulu kita punya cara yang lebih sederhana, kita menggunakan buku diary atau jurnal pribadi, entah itu kita mencatat kegiatan pekerjaan atau sesuatu yang sifatnya perasaan atau pengalaman hidup yang sangat pribadi. Nah, sayangnya kalau kita mencatat dalam bentuk seperti itu, yang pertama kita akan kehabisan buku. Artinya satu buku selesai, mungkin tahun depannya kita harus mengganti buku yang baru. Kemudian bukunya habis, kita tambah buku lagi. Begitu seterusnya. Maka nanti akan jadi sangat banyak buku-bukunya. Dan yang kedua, kita jadi tidak bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran dari sepanjang catatan jurnal hidup yang telah kita tulis tadi. Tidak mudah, tapi bisa. Memang bisa, tapi tidak mudah. Nah, apa-apa digital di zaman sekarang itu memudahkan kita untuk mengambil informasi itu secara cepat. Nah, barangkali PKM ini sebagai konsep sangat mudah diterapkan dan bahkan mungkin teman-teman sudah melakukan. Beberapa waktu lalu sebelum saya mengenal aplikasi yang tampil di layar ini, Logsik, saya menggunakan Google Keep. Saya menggunakan dari HP Google Keep, bisa sinkron, kita buka aplikasi di browser. Semua catatan saya ada di sana. Apa yang kita perlukan, to-do list, kemudian catatan mungkin link tertentu atau artikel atau gambar itu bisa di sana semua. Atau kita juga bisa menggunakan save message yang ada di Telegram. Tapi sepertinya nggak banyak orang pakai Telegram ya. Atau bahkan ada orang yang bikin grup WhatsApp yang isinya itu dirinya sendiri. Ya. Atau dia menggunakan nomor HP WhatsApp kawannya atau mantannya yang diblok. Jadi karena dia diblok, otomatis kan centang satu tuh. Nah, itu bisa dibuat mengirim segala sesuatu di sana dengan anggapan itu seperti tempat penyimpanan gitu. Intinya kita telah melakukan itu. Kita mencatat nomor rekening bank kita mencatat mungkin nomor KTP, nomor KK, mungkin teman-teman nggak hafal. Kemudian ada nomor NPWP, ada nomor BPJS, banyak banget ya. Hal-hal seperti itu kan sudah biasa untuk diarsipkan sendiri oleh teman-teman. Atau scanan KTP, scanan kartu-kartu macam-macam lah, pasport, ya. Itu pasti teman-teman lakukan itu. Nah, karena sudah terbiasa mencatat, nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan catatan itu? Disinilah PKM itu kemudian mengambil manfaat dari perkembangan teknologi yang ada. Dan
Seperti yang tampil di depan layar ini, Logseq, nanti saya akan menunjukkan 3 plugin yang akan memaksimalkan PKM yang bisa diterapkan di hidup kita. Nah, sebelum itu, mungkin kita awali dari pertanyaan, sebetulnya pakai PKM ini untuk siapa? PKM ini sebetulnya untuk orang yang mau belajar, untuk orang yang selalu membuka diri, open mind, terhadap perubahan, terhadap pertumbuhan. Karena orang ini punya kemauan untuk belajar, maka dia perlu mencatat apa yang sudah ia pelajari. Jangan salah, kalau kita ngobrol di warung, ada bapak-bapak, beliau itu pengalamannya luar biasa. Sayangnya cuma satu, barangkali beliau belum pernah mencatat apa yang dia tahu. Padahal pengalaman hidup yang luar biasa itu, kita anak muda itu akan belajar banyak darinya. Nah, bayangkan kalau kita yang masih muda ini mencatat itu. Ketika kita nanti sudah di usia tertentu, pencapaian tertentu, kita dalam tanda kutip bisa mentransfer apa yang kita tahu itu untuk orang yang lebih muda. Paling tidak kalau ini hubungan antara orang tua dan anak, maka kita bisa membagi informasi, pengetahuan di zaman yang rentang tahun berapa? 2022 ini, kepada seseorang yang nanti hidup di tahun 2042 mungkin, jadi 20 tahun mendatang. Itu dengan PKM, dengan data digital memungkinkan. Tetapi kalau menggunakan buku, itu juga memungkinkan. Tetapi sekarang PR-nya adalah buku itu akan semakin banyak, lalu setiap halaman harus kita periksa satu persatu, dan harus bisa kita arsipkan. Kita harus memiliki sebuah perpustakaan pribadi, yang itu isinya adalah arsip-arsip kita. Sementara kalau digital, Logseq ini ukurannya nanti setiap halaman itu hanya ukuran kilobyte. Ya. Baru kalau kita memasukkan gambar, video itu baru jadi filenya besar. PDF itu filenya baru besar. Tapi kalau cuma teks begini, link begini ini cuma sangat rendah ya, ukurannya kilobyte. Kalau ini ditulis di dalam satu halaman kertas, ini udah bisa jadi satu A5 ya. Jadi udah penuh halaman kita. Oke, next. Apakah seorang profesional berhenti belajar? Enggak ya. Jadi kalau kita merujuk kepada profesi tertentu, misalkan dokter, apakah dokter berhenti belajar? Kan tidak ya. Di dalam pekerjaan dokternya dia pasti perlu melakukan pencatatan diri ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Kalau dokter kan sifatnya melayani ya. Tapi ada juga kan yang orang yang produk, misalkan profesionalnya di orang yang pekerjaannya membuat aplikasi. Wah, terlalu IT ya. Orang yang produknya membuat batu bata ya. Batu bata merah yang dibakar itu. Itu bagaimana cara meningkatkan omsetnya. Nah, itu harus dicatat dulu. Kalau kita tidak mengendalikan, kalau kita tidak mencatat, kita tidak akan bisa mengendalikan. Itu adalah nilai-nilai quote yang saya pelajari di teknik fisika ya. Jadi mustahil orang mau mengendalikan sesuatu kalau tidak ada yang diukur, tidak ada yang dicatat. Jadi harus dicatat. Misalkan mau mengendalikan keuangan, harus mencatat pengeluaran dan pemasukan. Mau mengendalikan anak buah, berarti harus mencatat SDM, harus memiliki data kemampuan, data personality, data kapasitas kecerdasan, data kemampuan sosial, dan seterusnya. Intinya harus mencatat, baru kita bisa mengendalikan aspek itu. Gitu ya, jadi untuk profesional jelas ini sangat terpakai PKM itu. Kemudian yang tadi saya singgung adalah misalkan nih, ada perusahaan yang posisinya beliau adalah pemimpin. Menjadi pemimpin perusahaan itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Luar biasa perjalanannya, mungkin belasan puluhan tahun untuk membangun usaha. Dan di sana dia pasti menjumpai momen-momen bersejarah di dalam perusahaannya. Ada ketika ditipu, ada ketika untung, ada ketika seperti ada luck, ada keberuntungan yang menghampiri dia. Sayangnya kalau itu tidak diarsipkan oleh perusahaannya, maka ya itu akan menjadi sesuatu yang ya sayang sekali gitu. Padahal itu kan cerita yang luar biasa yang bisa diwariskan kepada penerus perusahaannya. Tujuannya apa? Karena perusahaan itu kan pasti punya visi misi ya, dan visi itu kan sifatnya jangka panjang.
Misalkan Google itu pasti punya visi dia. Visinya misalkan kurun dalam 10 sampai 20 tahun. Apa yang mau dicapai dan bagaimana pemimpin sebelumnya mempersiapkan untuk pemimpin setelahnya. Nah, ini bisa ditransfer menggunakan PKM. Dengan apa-apa yang didapatkan, misalkan ada restrukturisasi organisasi, ada perubahan core bisnis, hal-hal itu yang perlu dicatat di dalam PKM, di dalam PKM-nya perusahaan. Nah, itu yang bisa diwariskan, saya kira itu. Atau yang paling simpel, kalau saya sebagai orang tua yang punya anak, ya bagaimana saya nanti mempersiapkan anak saya. Apa yang saya ketahui terhadap dunia ini, itu sudah ada catatannya untuk anak saya melalui PKM. Apa yang saya catat sehari-hari. Dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin hal-hal sederhana itu seperti tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak. Itu adalah sejarah. Akan menjadi sejarah di 10-15 tahun lagi. Orang yang mengalami hari ini menganggap itu bukan sejarah, itu nggak penting. Tetapi 15 tahun lagi itu ada dampaknya. Saya yakin itu ada dampaknya. Sebagaimana kita sekarang, orang yang hidup di 2022, mendengar tahun 98 itu adalah sejarah. Dan itu adalah perubahan dunia politik di Indonesia. Tapi orang yang hidup tahun 98 itu akan lempeng-lempeng saja. Akan tidak peduli mencatat ceritanya. Makanya nanti akan ada versi cerita resmi pemerintah. Misalkan seperti itu. Atau versi sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Kan begitu, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Nah, kalau di sini kita nggak tahu siapa yang menang, tapi paling tidak setiap diri mencatat. Maka kita akan belajar hikmahnya apa, pelajarannya apa yang bisa kita ambil. Oke, kemudian dari profesional, saya mau memberi contoh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini kan seperti aspek aspek peran di dalam sosial yang sepertinya nggak penting. Wah, maaf. Penting sekali ya ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga apakah berhenti belajar? Apakah ibu rumah tangga tidak perlu PKM? Keliru besar ya. Bahkan seorang ibu itu perlu belajar, apalagi ibu muda ya, perlu belajar merawat anaknya. Kemudian mereka juga, kalau dalam aspek agama, perlu meningkatkan ibadah. Ya, suami juga sih, bapak-bapak juga perlu. Tapi paling tidak, dimensi seorang ibu itu sangat luas. Ada juga yang perlu memperluas pengaruh sosialnya. Ada yang suka berkawan kan pasti. Berteman, bersosialisasi, memperluas jaring. Untuk pekerjaan atau untuk hobi ya. Untuk kebahagiaan. Untuk hidup. Seluas itu. Lalu perlu mendidik dirinya sendiri. Perlu merawat hubungan romantis dengan suaminya. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari dan perlu dicatat. Dan pasti ada yang kalau kita misalkan melakukan googling ya, bagaimana bla 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 bla. Lalu kita coba. Setelah kita coba, apakah berhasil atau tidak? Kalau berhasil kita catat. Kalau tidak juga kita catat. Berarti kita tidak perlu melakukan itu untuk konteks itu. Sehingga kita bisa mencobanya di lain kesempatan. Kemudian apakah perlu memiliki bisnis sampingan? Ini juga perlu direncanakan. Saya yakin ibu-ibu yang kreatif ya, itu akan sangat senang mengelola selain keluarganya juga bisnis yang lain. Kemudian perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini luar biasa ya, harus melek finansial karena masa depan itu dipersiapkan. Tidak ada yang datang tiba-tiba dan dengan keberuntungan gitu. Pasti ada persiapannya. Dan pastinya masa depan perlu dicatat, direncanakan. Bagi kalau kita bisa melihat masa lalu, maka kita bisa punya kemampuan untuk kira-kira menginterpolasi, menebak, memprediksi masa depan itu seperti apa. Intinya garis besarnya dari level profesional sampai ibu rumah tangga, yang mungkin sebagian orang menganggap ibu rumah tangga itu bukanlah pekerjaan, ternyata butuh PKM, Personal Knowledge Management. Nah, sekarang saya menuju ke Logsik ini. Di sini saya akan tunjukkan plugin apa saja yang kita butuhkan paling tidak untuk melakukan PKM ini, untuk memaksimalkan PKM. Yang pertama adalah Automatic Linker. Jadi silakan teman-teman ke plugins dari titik 3 di sana, kemudian ke Marketplace. Karena saya sudah menginstal, silakan cari Automatic Linker. Ya. Karena saya sudah menginstal, maka di sini nanti akan terpasang begini.
Nah, automatic linker ini dibikin oleh Aryan Sauhni. Teman-teman bisa melihat tutorialnya di dalam sini. Tetapi kalau saya jelaskan, intinya adalah automatic linker itu akan memeriksa halaman yang sudah pernah kita buat, lalu nanti akan diparsing ke dalam kalimat yang ada di milik kita. Contoh, di sini saya membuat sebuah kalimat rapat program studi. Rapat program studi ini adalah sebuah page yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Tetapi saya males memberikan kurung sikunya. Jadi cukup saya lakukan kombinasi keyboard, Command P saja. Dengan Command P, maka seluruh blok, ini kan namanya blok ya, akan berubah menjadi page. Jadi di sini rapat program studi akan berubah. Nah, ini kebetulan untuk properti ini tidak perlu ya, ini malah pengecualian. Kita nggak mau properti kita menjadi page, affiliation, time, dan URL itu bukanlah sebuah page. Nah, jadi yang berubah, yang kita inginkan ini saja. Ini schedule juga oke, sip. Kemudian kapan perwakilan akademik? Ini kayaknya nggak ada. Kayaknya ada perwakilan akademik. Sepertinya saya pernah bikin sebuah page namanya perwakilan akademik. Kita klik bloknya. Nah, di sini ada sebuah warna biru yang highlight ya. Itu adalah plugin. Teman-teman bisa install. Namanya adalah bullet threading. Ini gunanya untuk meng-highlight blok-blok yang sedang kita sorot gitu ya. Ini simple banget, diinstal lalu nanti langsung tampilannya seperti itu. Jadi kita ke sini, ke blok ini, kapan perwalian akademik, lalu kita Command P. Yap, langsung berubah. Kalau teman-teman perhatikan, tadi sebelumnya P dan A, depannya itu adalah huruf kecil ya. Ketika saya ubah dengan Command P, maka dia akan mengikuti format page yang menggunakan kapital P dan kapital A. Begitu ya, itu keren banget. Nah, kemudian di sini belum ada mahasiswa. Kita coba Command P, apakah ada? Oh, ternyata ada, yaitu bimbingan tugas akhir. Sama, B, TA-nya juga menjadi kapital secara otomatis. Kalau kita klik di sini, akan terpanggil semua blok-blok saya yang mention bimbingan tugas akhir. Oke, lanjut. Kemudian saya periksa di sini. Halaman pengesahan laporan tugas akhir. Apakah ada? Oh, tidak ada. Command P-nya tidak ada. Kemudian ini, kemajuan bimbingan. Kita Command P, oh ada. Bimbingan tugas akhir dan tahun 2022. Jadi tahun ini juga bisa kita aktifkan sebagai sebuah page. Dan di sini adalah blok yang terkait dengan itu. Di sini ada surat keputusan, SK. SK-nya SK tugas akhir. Mendukung terkait kegiatan saya. Jadi ini landasan saya bekerja dan ini adalah progres saya bekerja. Ini juga ada SK kerja praktek tahun 2022. Oke, kembali lagi ke hari Jumat. Kemudian SAP bangunan sehat. Nah, ini juga kita coba Command P. Nah, berubah dia SAP bangunan sehat. Kemudian saya memperkenalkan To Do Master, di mana saya sudah pernah memperkenalkan To Do Master ini di video sebelumnya masalah ngaji Quran itu. Plugin namanya adalah To Do Master, dibikin oleh Pengs 17. Gampang sekali menginstalnya. Setelah diinstal nanti teman-teman akan men-trigger blok ini dengan garis miring To Do. Nah, pilih yang To Do Master add progress bar. Klik ini, lalu klik di luar. Selesai. Maka dia akan muncul 0%, blok 0 dari 2, atau later 2. Di sini ada di bawah ini, blok anak. Di sini ada dua tugas yang harus saya lakukan. Tabel deskripsi halaman depan dan rincian per pekan. Mana yang sudah saya lakukan? Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama. Maka saya tinggal klik to do. Dia akan berubah menjadi doing. Kemudian kalau kita klik lagi, kliknya bukan sini, kliknya di sini, centang, maka dia akan done atau selesai. Ya, dia akan selesai. Maka di sini letternya tinggal 1 atau bloknya adalah 1/2.
Nah, berarti masih ada satu pekerjaan yang belum diselesaikan. Kalau misalkan ini sudah dituntaskan, maka dia akan menjadi 100%. Gitu ya. Jadi ini tujuannya kalau teman-teman punya sebuah project yang isinya adalah to do sangat banyak, misalkan ada 17 to do, untuk memotivasi teman-teman apakah pekerjaan ini sudah hampir selesai atau belum, silakan gunakan to do master ini. Ini sangat membantu. Oke, jadi dari 3 plugin, tadi ada automatic linker, bullet threading, dan to do master. Saya kira ini akan sangat membantu kita dalam mencatat ya, mencatat dengan konsep PKM, ya, personal knowledge management. Seperti saya bilang tadi ketika tahun 2022 ya, misalnya bimbingan tugas akhir. Di dalam bimbingan tugas akhir ini, misalkan ada masalah KK, ada nama mahasiswa. Di sini yang belum ada adalah surat keputusannya ya, surat keputusan. Jadi bimbingan tugas akhir kan berkaitan dengan SK. Ada di tahun 2022, hubungannya ada di sini. Di sini ada pembimbing tugas akhir. Mungkin di sini kita bisa tambahkan sebuah properti yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi misalkan di sini ada tax. Tax itu seperti label yang disematkan ya. Jadi kita bisa bikin beberapa. Misalkan di sini kita bikin bimbingan tugas akhir. Maka antara bimbingan tugas akhir dengan SK itu akan saling terhubung nanti. Gitu. Bimbingan, ini di sini kerja praktek. Kalau saya bikin bimbingan kerja praktek. Nah, nanti akan terhubung antara SK dengan bimbingan kerja praktek. Coba kita klik bimbingan tugas akhir. Lalu kita cari page ini di paling bawah. Di sini kan bimbingan tugas akhir. Kemudian di paling bawahnya adalah surat keputusan. Sekarang sudah muncul. Ketika saya butuh, saya melakukan bimbingan tugas akhir nih. Lalu landasan saya bekerja apa? Landasannya adalah surat keputusan. Maka saya tinggal scroll logseek saya yang ada di masa lalu. Entah saya bikinnya kapan, saya nggak peduli saya bikinnya kapan. Pokoknya muncul di sini. Oh, ternyata ini file PDF-nya. Ya, saya klik, maka di sebelah kiri muncullah SK dari Rektor ITERA yang memuat bahwa saya membimbing tugas akhir sejumlah nama yang tertera. Nah, intinya gitu. Nggak terlalu spesifik tentang itu, tapi intinya bagaimana PKM itu mengoptimalkan pekerjaan teman-teman. Nggak ada yang ceritanya nyari file, nggak ada. Di dalam logseek, di dalam konsep PKM, kita menghindari yang namanya nyari file. Karena file itu udah ada. Cuma entah di mana, kan gitu kan. Karena kita nggak mau repot, ya sudah. Kita gunakan tax ini untuk saling menghubungkan dua konsep yang berbeda dalam satu tempat. Nah, kira-kira gitu. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf, kepanjangan. Kapan-kapan nanti kita jumpa lagi dalam pembahasan serial logseek selanjutnya. Saya Rifki Iwanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.